Lembaga Pengembangan Pesparawi Kota Ambon gelar rapat kerja ke-10. Lembaga Pengembangan Pesparawi atau LPP Kota Ambon menggelar rapat kerja ke-10 di Kota Ambon pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam sambutannya, penjabat Wali Kota Ambon Bedouin Watimena, LP Pesparawi, Pesparani maupun LPTK menempati posisi strategis dalam proses pembangunan Kota Ambon. Pesparawi merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam mendorong dan menjaga brand Ambon sebagai kota musik yang diakui dunia. Watimena mengingatkan Kota Ambon sebagai kota majemuk yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya, menjadi kekuatan untuk menciptakan harmonisasi yang lebih baik. Diakui penjabat wali kota, mengelola sebuah organisasi seperti LPP secara internal dalam implementasinya terkadang muncul beragam dinamika dan ekspresi. Oleh karena itu diperlukan moderasi. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat. Secara khusus, penjabat wali kota memberikan apresiasi kepada LPP Kota Ambon atas pelaksanaan rapat kerja. Hal itu menunjukkan LPP Kota Ambon sebagai organisasi modern. Watimena meminta LPPD Kota Ambon dapat melaksanakan program yang menghasilkan output yang positif, baik dalam bentuk lomba Pesparawi, lomba cipta lagu gerejani, kursus dan penataran, pembinaan musisi Kristen, dirihen dan paduan suara gerejawi, serta terselenggara Pesparawi. Pemerintah kota tidak bisa menciptakan harmoni di kota ini tanpa dukungan dari seluruh pihak. Nah, ada banyak bidang yang mesti kita bangun di kota ini. Salah satu hal yang terpenting adalah menyiapkan kualitas sumber daya manusia kita yang tidak saja memiliki kualifikasi, kemampuan intelektual, tetapi memiliki spiritualitas yang baik, moral dan etika yang baik. Untuk tugas yang seperti ini kita butuh dukungan dari unsur-unsur keagamaan yang ada di kota ini. Yang kita mau harapkan adalah dari seluruh proses yang dilakukan oleh LPPD Kota Ambon akan menghasilkan penyanyi-penyanyi paduan suara yang hebat di kota ini. Sementara itu, Ketua LPP Kota Ambon, Pendeta Yopi Lailosa mengaku raker yang dilaksanakan bertujuan untuk evaluasi hasil kerja tahun 2022 dan mempersiapkan program tahun ini, salah satunya pelaksanaan lomba Pesparawi tingkat kecamatan dan Pesparawi Kota Ambon tahun 2023, sekaligus menghadapi ajang Pesparawi tingkat Provinsi Maluku tahun 2024. Dalam laporannya disebutkan pada Pesparawi ke-13 tingkat nasional bulan Juni 2022 di Yogyakarta, peserta asal Kota Ambon yang tergabung dalam kontingen Pesparawi Maluku dipercayakan mengikuti 6 dari 12 kategori mata lomba. Di antaranya nyanyi solo 6 hingga 8 tahun, solo anak usia 9 hingga 12 tahun, paduan suara remaja atau pemuda, paduan suara dewasa campuran, vokal grup, serta musik etnik. Mampu tampil terbaik, bahkan meraih medali sekaligus mengharumkan nama Maluku. Dalam rapat kerja LPPD Kota Ambon yang ke-10 yang digelar hari ini, kita akan membicarakan dua kata kegiatan besar kita tahun 2023, antara lain pelaksanaan Pesparawi tingkat kecamatan yang akan digelar di 5 kecamatan di Kota Ambon dan pelaksanaan Pesparawi tingkat Kota Ambon. Ini harus dilaksanakan pada tahun 2023. Hal ini dilaksanakan untuk menyiapkan kontingen Kota Ambon untuk mengikuti perlombaan tingkat provinsi Maluku tahun 2024 yang akan datang. Kita semua berdoa agar kondisi kita semakin baik ke depan, agar agenda-agenda ini dapat berlangsung dengan baik. Ketua LPP Provinsi Maluku Paulus Kastanya menyatakan, raker LPP Kota Ambon ke-10 ini sangat strategis dan penting untuk merumuskan program peningkatan kualitas lembaga di kota ini. Dengan banyaknya potensi penyanyi dan pemuji di kota bertajuk Manise ini, Kastanya berharap proses kaderisasi dapat dilakukan secara berjenjang oleh LPPD Kota Ambon. Kastanya mengingatkan agar LPPD Kota Ambon tidak semata fokus kepada Pesparawi, tetapi pembinaan moral dan etika juga harus menjadi perhatian bersama agar berdampak tidak saja menghasilkan penyanyi dan pemuji terbaik, tetapi juga dari segi moralitas dan etika di masyarakat. Selain dia pandai bernyanyi, punya kualitas, tapi dia juga punya moral dan etik yang baik. Ini yang kita harapkan bisa kita lahirkan, penyanyi-penyanyi seperti itu ke depan. Dan kita berharap Kota Ambon tentu menjadi contoh bagi
kabupaten kota yang lain bahwa kita memang sanggup melahirkan pemuji-pemuji yang kualitas, tapi moral dan etiknya juga yang baik. Kita berharap bahwa proses kaderisasi untuk mendapatkan para pemuji-pemuji yang baik itu mesti terus berjalan dengan baik. Karena ini sangat penting, mengingat LPPD Kota berada di Kota Ambon. Saya kira proses kaderisasi ini sangat penting, karena jumlah penyanyi memuji di Kota Ambon ini cukup banyak. Sehingga sekali saja terhalang, itu sekian banyak orang tidak bisa tampil. Raker ke-10 selain dihadiri penjabat wali kota, juga dihadiri oleh para camat selaku pembina LPP tingkat kecamatan, serta pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon.